Setelah Nigo memperlihatkan planaria, makhluk yang memiliki kemampuan beregenerasi, dengan cara membelah diri, setelah terbelah planaria akan bergerak mengikuti bentuk spiral. Lalu kemudian Ichigo mempertanyakan maksud Nigo, apakah makhluk itu sama seperti kita? Akan tetapi Nigo menjawab, aku tidak tahu detailnya, tapi dapat dia konfirmasi bahwa aku dan kau, jauh di atas manusia normal. Ichigo terkejut dengan perkataan Nigo, sambil melihat tangannya yang memiliki bentuk spiral sama seperti planaria. Dan dia mempertanyakan siapa sebenarnya dia ini. Beberapa hari kemudian, diperlihatkan sekumpulan preman yang berada di suatu tempat. Salah satu pria sedang memerintahkan anak buahnya melalui telepon untuk menagih hutang seorang wanita yang akan dikirimkan ke rumah bordir. Lalu pria itu mematikan teleponnya. Kemudian terlihat Nigo berdiri, tak jauh dari sekumpulan preman-preman itu. Salah satu preman berteriak marah kepada Nigo dan berjalan mendekatinya, karena dia telah mendengar percakapan mereka. Akan tetapi, Nigo tidak memperdulikan teriakan preman tersebut, dan langsung memasang kuda-kuda. Selayaknya seorang bokser, salah satu preman mengambil batu dan hendak menghantamkannya ke kepala Nigo, akan tetapi Nigo dapat menghindar, dan melayangkan uppercut di pinggang pria itu pun tunduk kesakitan. Nigo yang melihat pria itu terjatuh, langsung menusuk matanya hingga buta. Pria itu pun berteriak kesakitan. Lalu panel berpindah ke rumah Ichigo, yang sedang bersama dengan Nigo. Ichigo berniat memasang GPS ke smartphone Nigo. Sambil melihat smartphone-nya Ichigo dikejutkan dengan membaca sebuah artikel. Beberapa pria telah diserang di jalan kota Tomori oleh seorang pelaku dengan ciri-ciri yang mirip dengan dirinya. Kemudian dia mengkonfir kepada Nigo sambil memperlihatkan artikel itu. Nigo menjawab sambil tersenyum, dan mengakui bahwa dialah yang menghabisi ketiga pria itu secara langsung. Ichigo pun memarahi Nigo karena menyerang orang-orang itu, dan mengambil barang-barang mereka, dan bahkan menghancurkan bola mata seorang pria. Akan tetapi Nigo menjawab bahwa dia tidak bertujuan untuk mengambil apapun. Dia berkata mengendalikan para serangga hanya awal dari revolusi. Ichigo terkejut mendengar perkataan Nigo. Kemudian setelah itu tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu. Di balik pintu ternyata adalah seseorang dari kepolisian. Ichigo pun sangat terkejut dengan kedatangan polisi di apartemennya. Seketika suasana menjadi panik, akan tetapi, Nigo masuk bersembunyi di sebuah kamar. Karena sudah tidak bisa mengelak lagi, akhirnya Ichigo membuka pintu. Setelah pihak kepolisian masuk, dia langsung berkata, apakah Takechi Satoru ada di sini? Ternyata kedua pria itu adalah seorang detektif, dan mereka tanpa basa-basi mulai menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ichigo. Apakah yang sedang Ichigo lakukan di hari Rabu dan Jumat di jam 4 sore? Ichigo menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan, dia sedang bekerja di pabrik. Salah satu detektif bertanya kembali, pekerjaan apa yang kau kerjakan di balik itu? Ichigo menjawab, aku bekerja sebagai seorang pemotong kayu, akan tetapi saat jariku terluka aku hanya melakukan pekerjaan ringan. Setelah itu si detektif mengkonfirmasi jawaban Ichigo kepada rekannya, yang sesuai keterangan manajer pabrik. Ternyata detektif tersebut, sebelumnya telah mendatangi manajer pabrik, tempat Ichigo bekerja. Lalu detektif bertanya kembali kepada Ichigo, apakah dia memiliki saudara, seperti saudara kembar. Ichigo pun kembali terkejut dan telah menduga bahwa detektif itu datang mencari Nigo. Kemudian Ichigo menjawab, dengan berkata aku anak yatim piatu, tapi setelah umurku 5 tahun, aku diadopsi oleh keluarga Takeichi, jadi aku tidak tahu siapa kerabat dan saudara kandungku. Detektif yang satunya menganggapi bahwa dia mendengar keluarga Takeichi mempunyai anak lain. Lalu Ichigo merespon perkataan itu, dengan berkata, kami mungkin saudara, tapi kami bukan saudara kandung, dan tidak ada orang yang mengira kami kembar. Kemudian si detektif mengatakan bahwa hasil dari penyidikan berbeda. Ichigo terkejut dan bertanya apa maksudnya. Si detektif memperlihatkan sebuah foto yang diambil pada saat terjadinya 2 serangan. Ichigo kemudian membela diri dengan mengatakan bahwa pria yang difoto itu bukan dia. Dan beralibi bahwa, bagaimana mungkin dia melakukan itu, sementara jari kelingkingnya dalam keadaan masih terluka. Kemudian detektif menjawab bahwa itu memang benar, tapi kau memiliki lisensi pemain tinju profesional. Ichigo menjawab, memangnya kenapa? Akan tetapi si detektif berkata, bahkan, mereka yang tidak mengerti banyak tentang seni bela diri dapat melihat dia melayangkan pukulan seorang profesional. Tetapi Ichigo menjawab bahwa itu hanya kebetulan. Dan seperti yang sudah dia katakan, kalau dia sedang bekerja di pabrik pada saat itu. Dan meminta untuk mengkonfirmasi langsung keterangannya kepada rekan kerjanya. Karena Ichigo mempunyai alibi yang kuat, akhirnya si detektif meminta maaf dan mengatakan bahwa semuanya hanya kesalahpahaman kami. Ichigo pun menjadi lega, beranggapan dia telah berhasil lolos kali ini,
Sebelum si detektif beranjak pergi, dengan ekspresinya itu dia bertanya kepada Ichigo, "Apakah kau sedang berbicara dengan seseorang?" Kemudian dia terkejut mendengar pertanyaan itu, akan tetapi masih berusaha agar terlihat tetap tenang, dan kemudian menjawab, "Aku sedang berbicara dengan temanku di telepon." Mendengar itu detektif pun tersenyum, dan memberikan kartu namanya, kemudian keduanya beranjak pergi meninggalkan tempat itu. Ichigo terlihat lega, walaupun nafasnya agak sesak dengan kejadian yang baru saja dia hadapi. Kemudian panel berpindah memperlihatkan detektif yang berada di dalam mobil, membahas kembali kasus yang mereka tangani ini. Detektif itu meyakini bahwa Ichigo mengetahui sesuatu, karena biasanya seseorang akan terkejut jika melihat ada orang lain yang sangat mirip dengan dirinya. Namun dia terlihat sangat tenang saat melihat foto yang kita tunjukkan padanya. Ternyata sikap tenang yang Ichigo tunjukkan ketika kedatangan polisi di rumahnya malah membuat para detektif itu mencurigainya. Tapi apakah mungkin orang sepenurut itu melakukan hal ini, bahkan sampai menghancurkan bola mata seseorang? Kamu masih naif, siapapun itu, manusia mempunyai banyak wajah. Sementara itu kembali ke kamar Ichigo yang sedang kesal dengan Nigo, tetapi Nigo malah terlihat terhibur dengan kejadian barusan, dan beranggapan bahwa selama dia tidak tertangkap semua akan baik-baik saja. Kemudian Nigo bangun dan berkata lagi, bahwa dia sedang merencanakan sesuatu yang spesial, pemberantasan serangga di kota sedang dalam tahap persiapan. Namun dia merahasiakan detailnya dan belum ingin menjelaskannya kepada Ichigo. Namun Ichigo memaksanya untuk mengatakan rencana APA itu. Tiba-tiba kemudian smartphone Ichigo berbunyi, tetapi panggilan itu dari nomor yang tidak dikenalinya. Dia bertanya kepada Nigo, dan Nigo berkata itu adalah hadiah sebagai partner untuk melakukan revolusi. Tentunya itu bukan sesuatu yang buruk. Ayo angkat saja teleponnya. Kemudian dia mengangkat telepon itu dan ternyata itu adalah Momoka. Ichigo yang terkejut, mengetahui telepon itu dari Momoka terlihat sangat salah tingkah dan wajahnya seperti bocil FF, sampai-sampai Nigo tidak tahan melihatnya. Momoka bertanya kepada Ichigo, apakah dia sedang sibuk? Karena kamu sendiri yang mengatakan, aku bisa menelpon MU kapan saja. Ichigo yang masih terkejut, namun dengan rasa bahagia mengatakan, tidak apa-apa aku sedang tidak sibuk. Nigo tidak tahan dengan reaksi Ichigo yang mirip dengan bocil puber. Momoka bertanya kepadanya, apakah dia sudah memutuskan film apa yang akan mereka tonton? Lagi-lagi Ichigo dengan respon terkejutnya tidak menyangka akan pergi nonton dengan Momoka. Ternyata Nigo ini memang benar-benar fuckboy, berbeda dengan Ichigo. Mereka berdua yang sedang berbunga-bunga itu, akhirnya memutuskan akan menonton film Godzilla yang sedang viral. Ichigo pun setuju sambil tersenyum. Sebelum mematikan telepon, Momoka meminta agar Ichigo menyimpan nomornya, agar dapat menelponnya lagi nanti. Nigo berkata bersyukurlah. Tetapi karena malu mengakui bantuan Nigo, dia berkata jangan melakukan hal yang tidak ada gunanya. Nigo yang merasa tidak dihargai sedikit kesal dan memperjelas bahwa kalau bukan karena dia tidak mungkin kau punya nomor Momoka bahkan sampai mengajaknya berkencan. Ichigo terdiam dan membenarkan kata-kata Nigo. Dan mengakui dia bahkan tidak bisa mendapatkan kontak Momoka sampai saat ini, jika bukan karena bantuan Nigo. Tapi di sisi lain Ichigo merasa dikendalikan seperti boneka dan tidak bisa membenarkan kondisinya tersebut. Dia mengatakan kau terlalu ikut campur dengan kehidupanku, tolong jangan pernah menemui Momoka lagi. Nigo menjawab, kau pikir, apa yang bisa kau lakukan jika aku tidak bertemu Momoka? Kau tidak bisa melakukan apa-apa. Kau pikir bisa mendapatkan bunga tanpa melakukan apa-apa Ichigo? Ichigo kena mental mendengar ucapan dari Nigo. Nigo kemudian menepuk Ichigo sambil tertawa dan berkata sudah jangan memaksakan diri, mulai dari sekarang aku akan membantumu. Makanya kau juga harus membantuku dalam rencana revolusi yang sedang aku rencanakan. Ichigo ingin mengetahui dengan jelas terlebih dahulu apa rencana itu, dengan berkata, bahwa dia tidak dapat mempercayainya jika kau tidak memberitahuku. Sementara itu Nigo masih belum bisa mengatakannya kepada Ichigo, karena dia masih terlihat ragu. Sambil berusaha meyakinkannya, kalau dia tidak akan memanfaatkannya, itu dia lakukan agar mereka berdua dapat bersatu, karena Nigo mempertaruhkan hidupnya untuk rencana ini. Nigo perlahan mulai menghasutnya. Dengan mengungkit orang tua yang tidak memperdulikannya. Apakah kita pantas merasakan penderitaan itu? Dan Ichigo yang lemah imannya itu, mulai berpikir bahwa memang benar dia sangat menderita pada saat itu. Dia mengingat kembali kenapa dia mulai bertinju, itu sebagai bentuk pelampiasannya. Nigo meyakinkannya bahwa mereka ini sama, dia mengetahui segalanya tentang Ichigo. Ichigo yang dilema pun, di dalam hatinya merasa dia tidak menyangkal apa yang Nigo katakan.
Kemudian dengan ekspresi meyakinkan, Nigo mengajak Ichigo. Kemudian, Ichigo menjawab, "Aku menolak." Nigo terkejut dengan jawaban itu. Dan mengatakan bahwa Ichigo seorang pengecut.